Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat teman-teman. Saatnya kita berangkat dari Pool Rosin yang berada di Bitung ya, Bitung Tangerang. Di sini kita akan menuju ke Ngawi teman-teman. Bukan Ngawi sih. Kita turunnya di Seragen nanti. Di daerah Tunjungan ya, di Seragen, bukan di Ngawi. Kita berangkat dari Bitung ini jam 2:30 lewat teman-teman ya. Dan aku ini naik double decker Rosalia Indah di Jetbus 3 teman-teman ya. Dengan harga tiket tuh 335.000 lewat offline langsung ya. Di Pool Rosin di Bitung gitu. Oke, kita nikmatin aja perjalanan kita teman-teman ya menuju Seragen. Kira-kira nyampe jam berapa ya menuju ke sana? Di sini kita kejebak macet teman-teman di Bitung karena di sini ada perbaikan jalan ya. Nah, seperti ini ya posisi duduk kita. Ini masih lega banget teman-teman karena aku duduk di posisi kedua teman-teman ya. Ini masih enak bisa selonjoran. Tetapi memang lebih enak di depan sih teman-teman ya karena bisa lihat view. Dan di atas aku ini sepertinya TV teman-teman ya. TV-nya tidak di di setel. Ya jadi seperti ini ya. Kalau kita duduk di baris kedua kurang enak ya untuk merekam ya. Lebih proper itu di depan sih, lebih enak, lebih nyaman di depan ya. Karena bisa melihat view. Dan kita juga dibagikan air mineral ya, ultra di Pool Rosin tadi. Sekarang posisi kita masuk ke ini ya, arah Serpong teman-teman. Kemungkinan kita akan mengambil penumpang di sana. Dan seperti ini situasi lalu lintas di Jalan Raya Serpong menuju BSD ya. Ini cenderung padat ya. Wow, ini padat sekali ya di sore hari ini teman-teman ya. Apalagi entar nih, lebih padat lagi nih jam pulang karyawan ya. Jam segini aja udah padat banget ini teman-teman.
Ini lokasinya tidak jauh dari pabrik Tivico ya, yang mengarah ke Alam Sutera atau BSD sana. Ini situasinya macet banget ya. Dan kita akan melewatin Gapura Kota Tangerang, dan depan itu kita akan memasuki area wilayah Tangsel atau Tangerang Selatan. Di sebelah kanan kita itu lajurnya macet banget karena lampu merah tadi. Nah, di sini kita putar balik teman-teman, tidak mengarah ke BSD karena kita putar balik ke arah Serpong lagi karena kita ngambil penumpang di sana, teman-teman. Suasana lalu lintas di sini ramai banget ya. Ini juga baru lewat lagi sini aku, teman-teman, lewat di sini ya, jalan ini. Karena aku udah jarang banget lewat jalan ini lagi, teman-teman. Ramai banget ya ini. Kita sudah sampai di Pool Rosin yang tidak jauh dari bundaran Jam Alam Sutera di sini ya. Ini dia di Serpong. Kita menaikkan penumpang di sini juga. Sekarang jam 4 kurang 15 menit, teman-teman ya. Kita sudah di Pool Rosin yang berada di Serpong, Tangerang Selatan. Bis melanjutkan perjalanan. Kita akan mengambil penumpang kemana lagi ya. Kita lihat aja nanti, teman-teman ya. Apakah ke arah Cikokol, karena kan juga ada ya di Cikokol Tangerang, ada Pool Rosin juga di sana. Nah, sekarang kita sudah memasuki area Kota Tangerang lagi ya, tepatnya di Bonanas ya. Di Tangerang kita mengarah ke Cikokol. Nah, sekarang kita akan menuju ke Pool Rosin yang berada di Cikokol, teman-teman ya. Apakah nanti kita akan mampir juga ke arah terminal Polres Pelawat atau ke terminal Kalideres di Jakarta Barat? Nggak tahu juga ya, kita lihat aja nanti ya. Di sebelah kanan kita ketemu bis double decker EPA Star. Bus jurusan mana itu? EPA Star ya.
Oke, kita sudah sampai di Pool Rosin yang berada di Cikokol, Tangerang ya. Ini dia Rosala Indah di Cikokol, teman-teman. Di sini kita akan menaikkan penumpang. Kita melewatin mall Tang City, teman-teman ya, di Cikokol ini. Di sini kita bertemu bis Murni Jaya sepertinya, dan itu ada Agramas, si semut merah julukannya, dan itu wih ada sleeper nih, apa seat kombi. Bis apa ini? Adi Prima, wih keren juga itu, kayaknya sleeper tuh teman-teman ya. Nah, di depan kita ini ada bis Arimbi, teman-teman ya. Entah ini jurusan mana. Apakah jurusan Bandung atau Merak, nggak tahu juga ya. Kita belok ke kanan, kita akan mengarah ke terminal Polris Pelawat. Di sini padat banget ini, mau belok aja rame sekali di sini. Stasiun Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Oke teman-teman, kita singkat aja, kita sudah memasuki ini ya, sudah mulai memasuki terminal Polris Pelawat, teman-teman. Wah, ini pasti ramai banget nih bus-bus premium yang datang, yang ingin menjemput penumpang nih di Polris Pelawat. Kita lihat bisa apa aja yang ada di terminal. Ini dia teman-teman tuh. Ini ada bis M-Tran nih. Di sini juga ada Sinar Jaya double decker. Tuh. Ini ada Narendra maksudnya, Merak Ponorogo. Ada M-Trans. Ada Agung Sejati, ada Agramas. Wow. Bis-bis pada ngumpul di sini semua nih, yang ingin menjemput penumpang ya. Nah, di sini kita parkir di sini bersebelahan dengan bus 27 Tran. Bus tronton ya. Presiden kelas. Entah jurusan mana nih, apakah Malang atau mana nggak tahu juga teman-teman ya. Oke, kita ngambil penumpang dulu ya di terminal Polres Pelawat. Sepertinya aku tidak turun karena kemungkinan cuma sebentar doang sih di sini. Habis itu kita berangkat lagi. Nah, kita akan berangkat lagi teman-teman. Kita akan kemana nih, kita ikutin aja ya. Kemungkinan sih akan menuju ke ini ya. Kemana? Ke Kalideres teman-teman. Kita lihat aja nanti bus ini. Kita akan mengambil penumpang lagi. Kemungkinan besar ya. Nah, kita akan kemana nih? Apakah kita lurus masuk tol? Apakah kita belok ke kiri, ke sampingnya? Oh, ternyata bukan teman-teman. Kita ke bawah ya. Belum masuk tol kita teman-teman. Dikirain aku masuk tol ya, langsung bablas gitu. Ternyata kita masih ngambil penumpang sih. Kita masih lurus menuju Batu Ceper, Benda, dan Soekarno-Hatta. Kemungkinan sih ke ini ya, ke arah Polres atau ke Kalideres. Nah, kita akan memasuki Jalan Raya Daan Mogot ya.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Posisi kita ini berada di Batu Ceper menuju Poris. Kita akan menuju ke Terminal Kalideres. Ini sudah pasti sih sepertinya. Tetapi kita kejebak macet entah kenapa ini. Ya kemungkinan memang ini langganan macet di sini ya. Oke teman-teman, kita singkat aja, kita sudah berada di ini, di pintu masuk Terminal Kalideres. Kita akan belok ke kiri teman-teman ya. Seperti ini suasananya, sibuk sekali ya. Banyak bis-bis yang masuk ke Terminal Kalideres. Wih, di sini kita bertemu bis Sinar Jaya. Entah jurusan mana ini teman-teman ya. Ini Sinar Jaya juga di depannya. Nah, itu ada bis apa ini? Kayaknya Berlian Jaya, teman-teman. Sweet Kombi yang sleeper tuh di bawahnya. Ini kemungkinan ke arah Jepara atau Kudus, teman-teman ya. Kemungkinan ke arah sana ya. Berlian Jaya ini. Ini cakep banget nih Sweet Kombi. Lagi nunggu penumpang nih sepertinya nih, teman-teman. Bus berlanjutkan perjalanan lagi. Tadi ada Garuda Mas ya. Ini ada bus apa ini? Jadi seperti ini ya suasana terminal di Kalideres sore hari teman-teman ya. Tidak begitu rame-rame banget teman-teman ya. Kemungkinan sih sudah pada berangkat semua ya. Bus-bus reguler. Nah, di sini ada pemberitahuan dari pramugaranya teman-teman ya. Kali ini melakukan 2 kali pemberhentian, antara lain untuk merupakan rosin Subang Resare atau melakukan servis smart dan untuk merupakan rosin Palur Kantor Pusat untuk melakukan istirahat armada kurang lebih 10 menit. Armada ini kebetulan waktu kurang lebih 12 jam dalam kerangkaian lancar. Sebelumnya informasikan bahwa armada ini telah dilatih dengan high transport DPK. Nah, setelah pas kita keluar dari terminal Kalideres ya, kita sudah dibagikan ini ya, bingkisan snack dari Rosin ya. Seperti ini ya bingkisannya. Bingkisannya seperti ini, Rosalinda. Penasaran sih isinya kita dapat apa aja teman-teman ya. Kita unboxing. Nah, ini dia teman-teman ya, aku sudah unboxing. Ini dia, kita dapat roti ya, ada roti kering, ada roti yang rasanya kopi ya, rasa kopi gitu. Dan ini ada kacang ya, campuran kacang gitu berbagai rasa teman-teman ya. Jadi ada 3 item yang kita dapatkan ya di snack ini ya, dengan harga tiket sebesar Rp335.000 yang eksekutif plus ya di atas ini. Inilah yang kita dapatkan teman-teman. Nah, ini dia penjelasan snacknya. Ini ada roti bagelan, roti kopi, kacang mix. Ini dia teman-teman ya. Ternyata di sini ada penjelasannya ya. Di dalam ininya apa, kotak snacknya itu. Dan terima kasih sudah menjadi pelanggan setia Rosalinda. Selamat menikmati snack untuk perjalanan yang lebih menyenangkan. Seharusnya ditambah lagi ya, lebih oke. Nah, sekarang kita sudah memasuki gerbang tol nih teman-teman nih. Di gerbang tol Pabuaran ya, masih di daerah Tangerang. Tarif tol Serpong.
Nah teman-teman, aku sekarang berada di kamar mandi atau toilet di double decker ini ya. Jadi seperti ini, tidak begitu besar, cenderung agak sempit ya. Ini ada cermin dan ini ada peraturan di toilet ini teman-teman ya. Ini ada wastafel buat cuci tangan, ada bak buat nyiram ini ya. Dan ini juga kita tidak boleh buang air besar di sini dan digunakan hanya untuk saat berjalan. Nah, di depan aku ini ada suasana di bangku paling bawah di deck bawah teman-teman ya. Ini aku nggak tahu harganya berapa, kemungkinan agak sedikit mahal teman-teman daripada di atas ya. Ini kayaknya yang super top ya. Wih, itu padat banget ya di gerbang tol Limo. Berarti ini di daerah Depok nih teman-teman nih. Tuh, padat banget. Dan kita ini kayaknya keluar ya, keluar gerbang tol itu teman-teman ya. Apakah kita ngambil penumpang lagi, nggak tahu juga ya. Tuh, Limo, gerbang tol Limo 1. Entah apa kita ngambil penumpang lagi, nggak tahu juga ya teman-teman ya. Apakah memang ada ambil penumpang di daerah Depok ini? Gak tahu juga sih. Walah guys, ternyata Diken mau keluar tol ya. Ternyata enggak, ini hanya muter doang teman-teman ya. Kemungkinan sih buat ngindarin macet di gerbang tol utamanya tadi di bawah ya. Dan kita di sini kita masuk lagi ya gerbang tol. Diken aku mau ngambil penumpang tuh di mana ya. Di sini kita masih berhenti ya di gerbang tol Limo 1 ini. Entah kenapa berhenti dulu teman-teman di sini ya. Nah, di bawah itu macet banget ya di gerbang tol utamanya di daerah Depok kita teman-teman nih. Ramai banget, padat banget tuh yang mau keluar juga di sebelah sana. Tuh, padat banget ya yang ke arah sana tuh yang mau keluar. Nah, sekarang aku berada di pom bensin di rest area. Kayaknya di daerah Subang teman-teman, di jam 8 ya. Kita ini lagi ngantri isi solar. Ngantrinya lumayan juga, ini sudah hampir 1 jam lebih. Dan sekarang kita sudah mau masuk ini ya, keluar tol Subang teman-teman. Kemungkinan kita akan break untuk servis makan. Nah, kita sudah sampai di ini ya, di rumah makan Rosin yang berada di Subang. Di sini kita akan servis makan di sini teman-teman ya. Kita akan coba kita lihat suasana di sini juga. Seperti ini suasana di rumah makan ya. Ramai banget ini bus-bus yang sudah pada datang ya. Yang bus-bus Rosin ini bisa apa ini? Nih, bisa apa ini? Oke, kita langsung aja masuk ke dalam teman-teman. Kita untuk ngambil servis makan. Wah, ini baru ngerasain lagi nih servis makan di bis reguler kayak begini ya. Seperti ini teman-teman menu kita yang aku ambil ya. Ini ada sop, ada lauknya ayam, tempe, ada bihun juga. Jadi seperti ini ya menu kita. Memang servis makan di sini itu prasmanan teman-teman. Kita bisa ngambil sepuasnya di sini. Di sana ya tuh teman-teman. Dan minumannya juga ada teh ya, teh hangat. Dan teh yang mungkin yang dingin juga ada. Jadi dia servis makan kita di Rosin Subang. Di sini juga ada Rosin Mart ya.
kayak Alfa gitu teman-teman ya, minimarket. Oke teman-teman, aku mau makan dulu teman-teman ya, makan malam. Seperti ini teman-teman suasana di ini ya, rumah makan Subang nih. Ini baru pertama kalinya aku kesini teman-teman ya, karena aku setiap pulang kampung tuh nggak pernah naik bis reguler kayak Rosin atau Gunung Harta dan lain-lain ya, karena kalau lebaran tuh mahal banget teman-teman. Aku lebih mending naik bus pariwisata kayak rombongan gitu ya, yang agak sedikit murah. Ini baru ngerasain lagi nih makan di ini rumah makan kayak gini, naik bis reguler. Suasana untuk malam ini juga ramai juga teman-teman di rumah makan Rosin di Subang ini, apalagi banyak yang datang rombongan kayak bis pariwisata gitu ya, kayak study tour mungkin. Mereka pada di sana semua tuh paling ujung makannya, pada break di rumah makan Rosin di Subang ini. Itu dia teman-teman bisaku yang aku taikin, yang nomor lambungnya 121 ya, double decker. Dan ini juga ada bus eksekutif plus menuju Jember. Dan ini ada bus pariwisata tadi ya, yang mungkin baru datang. Ini study tour ya, rombongan yang lagi break di rumah makan Rosin ini di Subang ya. Ternyata juga menerima ini juga ya, bus rombongan juga di sini ya. Mantap banget ini rumah makan Rosin di Subang ya. Dan di sebelah juga ada double decker juga, tapi ke arah mana nggak tahu juga sih itu. Ini dia bis kita 121 Jetbus 3, kayaknya Scania teman-teman, mesinnya dari Swedia. Suasananya tambah ramai karena di sini ada bus pariwisata ya. Kemungkinan yang lain sudah pada berangkat teman-teman, yang bis Rosal ya. Nah ternyata yang lain yang double decker sebagian pada parkir di sini teman-teman nih. Entah ini tuh jurusan mana ya double deckernya ini. Nah itu ada yang mau berangkat tuh di sana teman-teman tuh. Nah ini kayaknya mau berangkat nih, Volvo. Seperti ini suasana teman-teman ya, suasana malam hari di rumah makan Rosin. Cenderung ramai juga ya. Nah ini ada yang datang ini, bus pariwisata, mungkin yang rombongan ini, mungkin yang study tour yang baru datang ya. Parkirnya di sini. Nah ini dia, ada yang mau berangkat nih double decker nih di sebelah kita tadi teman-teman ya. Ini kode lambungnya berapa nih? 125 teman-teman. Jurusan mana nggak tahu juga sih. Mau berangkat nih, mau take off menuju tujuan, nggak tahu tujuan kemana. Ini Volvo nih, bus bermesin Volvo dari Swedia, B11 berapa tadi itu. Ini dia teman-teman, bisa yang aku naikin Scania K410 ya, mesinnya 121, enak banget bisnya, nyaman banget pokoknya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman. Di sini kita masuk lagi ke tol Cipali. Kita akan langsung menuju ke Semarang dan langsung ke, kemungkinan sih ada break lagi di daerah Palur ya, di kantor pusat di Solo.
Oke, kita akan lanjut tidur lagi, menikmati perjalanan kita naik double decker menuju Sragen. Sekarang sudah jam 4.05 menit. Ini sudah mau subuh. Saya sudah berada di garasi Rosin di Palur, Solo, teman-teman, di pusatnya, kantor pusat di Solo. Di sini kita break, teman-teman ya. Sekitar katanya 10 menitan sih. Bentar aja. Di sini kita sudah mau deket ke lokasi tujuan aku yang akan turun di Sragen, teman-teman ya. Ya kemungkinan sampai di sini, teman-teman, aku nggak nyampe full ya, nggak nyampe Sragen. Bikin videonya hanya nyampe di kantor pusatnya aja di Solo, teman-teman ya. Overall ini busnya enak banget, walaupun toiletnya tuh kecil banget ya. Mau buang air kecil tadi kurang nyaman ya. Jadi tapi seluruhnya sih oke, teman-teman, fasilitasnya ya. Ada tempat charger juga buat ngecas HP ya. Jadi itu aja, teman-teman, yang bisa aku sampaikan ya. Trip kali ini ya, ini pertama kali juga bikin trip, bikin dokumentasi tentang perjalanan aku menggunakan transportasi umum. Terima kasih yang sudah menonton di video kali ini.